Selamat pagi Point of View, kali ini udah sampai di tempat kerjanya Presiden, yakni di Istana Negara. Tapi saya kesini bukan mau ketemu Presiden, saya mau ketemu sama Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Kodari. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Anu. Selamat pagi. Iya. Bapak, hari ini saya ketemu Bapak, Iya. padahal ini ketemu Presidennya kapan? Iya. Harus tanya Letkol Teddy. Yang paling hafal Presiden. Pak Kodari sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya. sehat. Hari-hari mulai menjabat, kesibukannya penuh, rapih banget. Hari ini Iya, habis dari mana memang ceritanya? langsung penuh. Jadi jauh lebih padat dibandingkan pada saat saya jadi wakil. Nah, kalau hari ini pagi tadi dimulai dengan kegiatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya di Pondok Gede. Dan pakaiannya ya ini si pelengkap. Masih saya belum lepas. Sebetulnya kalau hari-hari sih kita pakai baju lebih simpel ya. Baju seperti ini, kemeja seperti ini, tapi 4 kantong. Oh, 4 kantong. Ciri khas Pak Presiden. Pak Presiden. Iya. Jadi semuanya diseragamin gayanya kayak gitu. Ya, kita kan di sini kantor staf kepresidenan, sehingga kemudian ya apa-apa yang dipraktekkan, apa-apa yang dijalankan oleh Presiden, kurang lebih lah kita berusaha untuk mengikuti teladan beliau. Ya. Dan memang rupanya enak juga sih, kayaknya cocok. Saya kan langsung berasa ganteng banget gitu. Iya. Jadi Presiden. saya kan sekian tahun kan di luar pemerintahan, walaupun banyak bergaul dengan teman-teman di pemerintahan, tapi betul-betul masuk pemerintahan itu ya tahun lalu, kurang gitu dari ya, setahun Pak? yang lalu. Jadi begitu pakai baju harian 4 kantong, kayaknya kok bagus juga. Bapak, Ya. ini kan akhirnya Bapak udah resmi jadi kepalanya KSP, Pak. Ya. Kantor Staf Kepresidenan. Nah, kemarin juga yang menarik, pas lagi pengumuman nama menteri dan juga wakil menteri, nama Bapak tuh disebut paling terakhir gitu. Iya. Cukup mengejutkan banyak pihak, kok bisa Kodari jadi ketuanya KSP, jadi kepalanya KSP gitu. Kalau dari urutannya kan sebetulnya nggak rumit-rumit amat, karena kan saya sudah di situ kan, sebagai wakil kan. Mungkin mirip seperti Pak Ferry Juliantono. Beliau sebelumnya wakil menteri koperasi, lalu kemudian menjadi menteri koperasi. Jadi sebetulnya sih kalau dalam konteks itu sih agak-agak linear ya, dan agak-agak dekat. Jadi makanya ya wajar aja kalau Bapak yang naik gitu ya. Oke. Itu prerogatif presiden lah. Itu sepenuhnya prerogatif dan pertimbangan presiden. Tapi ada yang khusus dititipkan nggak sih ke Pak Kodari itu ketika Bapak dititipkan amanah untuk menjadi kepala KSP? Kalau amanah itu kan sebetulnya sudah ada tertulis ya di Perpres ya. Jadi tupoksi kelembagaan KSP itu kan monitoring, evaluasi, kemudian untuk program-program prioritas presiden. Juga monitoring dan manajemen isu-isu strategis. Yang kemarin dititipkan yang baru itu untuk membantu proses-proses komunikasi. Ke publik. Ke publik. Saya kira memang walaupun ada Bakom pemerintahan, ada Kementerian Komdiji, ada Humas-Humas KL, memang Pak Prabowo ini kan ada banyak sekali program-program yang baru ya. Bukan hanya baru dari segi program, tapi juga dari segi perspektif lah. Sehingga kemudian itu perlu dijelaskan dengan lebih luas, lebih intensif. Dan hemat saya salah satu kata kunci adalah memberikan perspektif lah kepada program-program itu. Nggak semua program itu bisa dibaca dengan kacamata yang sebelumnya, harus ada kacamata yang baru gitu. Dengan perspektif yang baru. Ya mungkin juga karena dilihat selama ini kan saya notabene bagian dari dekat lah dengan teman-teman media, biasa komunikasi dengan media massa, dengan media sosial, podcast dan seterusnya. Begitu kira-kira. Termasuk saya terakhir ketemu Pak Kodari, wawancara Pak Kodari masih di lembaga survei. Sekarang saya wawancaranya Pak Kodari siapa? Kepala KSP. Bapak, pertanyaan lagi. Di situasi seperti apa sih KSP itu handling turun tangan tuh di sikon seperti apa sih Pak? Sebetulnya setiap saat, setiap hari, jadi sebetulnya tiap kedeputian itu monitoring kementerian-kementerian yang terkait lah. Sehingga ya bisa tahu perkembangan dari program-program tiap-tiap KL. KL itu kementerian dan lembaga. Dan kalau ada masalah-masalah dibantu untuk diselesaikan. Dan kita bantu dorong juga lah supaya program-program itu bisa berjalan dengan optimal. Program kerja juga Pak, tupoksinya kan mungkin kalau saya lihat dari kemarin pas Pak Kodari bicara tentang beberapa hal, apalagi pas lagi awal pelantikan, Bapak mention soal MBG, lalu juga program-program prioritasnya Presiden di masa kampanye, make sure itu semua berjalan dengan baik.
Yang menjadi pesanan khususnya Pak Presiden yang harus dihandle banget sama KSP itu yang mana, Pak? Sebetulnya semua program-program prioritas Presiden otomatis harus dikerjakan ya. Walaupun memang akhirnya kita lihat dalam perjalanan waktu, dinamika waktu itu ada yang lebih dinamis. Misalnya seperti MBG. Memang saya bicara pada waktu itu karena memang saya melihat dalam tanda kutip ini sudah satu titik yang harus dikomunikasikan dan didorong dengan lebih maksimal. Kasus keracunan misalnya, itu publik perlu suatu pemahaman bahwa memang pemerintah, Presiden menyadari bahwa ada masalah. Presiden tahu? Tahu, ya. Dan salah satu sinyal bahwa Presiden tahu itu adalah ketika kantor staf kepresidenan bicara. Karena di kantor ini kan ada nama presidennya. Betul. Coba lihat lembaga yang lain, ada nggak nama presidennya? Cuman yang ini aja. Cuman ini aja. Jadi kalau kita sudah ngomong berarti Presiden sudah tahu. Dan tahu itu penting agar pemerintah di era sekarang ini itu tidak dianggap istilahnya itu tone deaf ya, nggak budek gitu. Karena sekarang ini era di mana warga negara itu tahu semua yang terjadi di telapak tangan dengan dengan HP, dengan live TikTok lah, maaf nyebut nama dan seterusnya itu. Jadi kita kalau kemudian tidak menjawab itu dianggap budek, itu dia bisa tersimpan terus di benaknya. Ya, dan barangkali nanti lama-lama akan terus terakumulasi. Efeknya mungkin kayak jadi demo kemarin tuh, Pak. Iya. Karena merasa tidak didengarkan. Iya, jadi kami sedang eksperimen dalam tanda kutip ya, bagaimana menjadikan KSP ini sebagai telinganya masyarakat sekaligus juga ventilasi bagi masyarakat. Dan ini adalah suara masyarakat di dalam pemerintahan. Karena memang pemerintahan itu ada kan untuk melayani masyarakat. Jadi kita harus dengar masyarakat dan harus bisa menjadi ventilasi juga bagi adanya keluhan, adanya masalah. Makanya selain lihat media massa, baca media sosial, kami juga ketemu dengan berbagai macam kelompok masyarakat, dengan tokoh-tokoh. Itu untuk mendengar apa yang dirasakan, dilihat oleh masyarakat. Dan itu kita sampaikan kepada KL-KL, baik secara langsung melalui staf-staf yang ada di sini, dikomunikasikan, atau lewat saya misalnya telepon dengan teman-teman di kementerian gitu. Termasuk juga dengan media massa dan media sosial. Gitu. Jadi kita melihat bahwa media sosial ini merupakan salah satu cara juga untuk istilah kita itu debottlenecking ya terhadap masalah-masalah yang ada. Biar nggak bottleneck. Iya, biar nggak bottleneck. Jadi di debottlenecking dicarikan solusi, dilancarin sumbatannya gitu. Makanya waktu kemarin kita press conference pertama itu kita menyajikan data dari Kemenkes bahwa SPPG atau dapur umum yang punya sertifikat layak higienis itu baru 34 dari sekian ribu yang ada. Berarti satu prosedur ini harus dicanangkan gitu. Agar apa? Agar masalah-masalah higienitas, masalah-masalah yang berujung dengan keracunan itu bisa diantisipasi. MBG yes, food poisoning no. Itu kira-kira. Oke, Pak Kodari, pertanyaan mulai ngomongin MBG nih, Pak. Kebetulan kemarin saya langsung ke lapangan tuh, Pak, di Kabupaten Bandung Barat. Saya menyaksikan langsung bagaimana situasi dan kondisi yang ada di lapangan, ngelihat sendiri bagaimana siswa-siswa itu berteriak kesakitan ketika pasien-pasien itu baru masuk gitu, Pak. Kusut di mana ya, Pak? Karena kalau kemarin kayak saya nanya sama orang tua murid, sama guru-guru, mereka udah benar-benar reluctant, mereka udah nggak mau lagi nerima MBG. Tapi kenapa kayak pemerintah ngotot banget MBG harus tetap jalan gitu? MBG itu kan sebetulnya suatu upaya upaya perbaikan kondisi bangsa yang sangat fundamental. Tidak banyak yang menyadari sesungguhnya bahwa sekitar 20% dari anak-anak kita itu masih malnutrisi atau dikenal dengan istilah stunting. Jadi mereka ini kalau malnutrisi pertumbuhannya tidak optimal. Termasuk juga terutama ininya, kecerdasannya. Nah, anak-anak malnutrisi ini, anak stunting ini, mereka mau diberikan materi pelajaran sebagus apapun, dengan guru sebagus apapun, tetapi karena memang kondisinya itu sangat terbatas, tidak mampu menyerap dengan optimal. Gitu. Yang kedua, saya sambil berseloroh juga begini, kan sekarang ini sering beredar tuh IQ masyarakat Indonesia termasuk 50% yang bawah.
Nah, bagaimana kita mau jadi bangsa yang maju kalau IQ-nya tidak optimal? Nah, IQ yang optimal itu tentunya didapatkan dari kualitas gizi yang baik. Gitu. Nah, itu yang sebetulnya yang ingin dicapai oleh presiden kita. Jadi presiden kita ini, Presiden Prabowo ini ingin meningkatkan kualitas SDM secara sangat fundamental. Niatnya sih baik ingin ya, Pak. agar otak anak Indonesia itu cerdas. Gitu. Nah, bahwasanya kemudian dalam implementasi ada masalah, ya mari kita perbaiki sama-sama. Tentu tidak bisa langsung sempurna. Yang penting ada awareness, ada kesadaran bahwa ada masalah dan masalah itu dikoreksi dengan langkah-langkah yang konkret. Ya, salah satunya tadi mulai sekarang setiap SPPG harus ada sertifikasi layak higienis. Kemudian ada pemantauan dari puskesmas, pembinaan dari puskesmas secara rutin. Kebetulan puskesmas kita banyak, sekitar 10.000. Lalu kemarin dalam rapat itu, ya inilah gunanya rapat dan komunikasi ya dengan berbagai macam kementerian, dengan berbagai macam perspektif. Unit kesehatan sekolah akan diminta juga untuk membantu memantau, ya termasuk menyiapkan obat-obatan kalau misalnya terjadi resiko. Gitu. Jadi bukan menafikan, ya, tapi kan Presiden sudah mengatakan bahwa kalau bicara secara angka, peristiwa ini kan 0,00017. Nah, itu harus ditekan sebisa mungkin jadi 0 gitu. Tetapi tentu kalau 0,0017, mudah-mudahan ruang untuk memperbaiki itu lebih besar ketimbang misalnya peristiwa keracunan 17% gitu. Itu. Jadi dengan usaha yang rasional, dengan kebijakan publik yang benar, kita optimis lah bahwa masalah-masalah, resiko-resiko yang ada itu bisa tertangani dengan baik. Mungkin ini juga menggerakkan masyarakat karena ini kaitannya ribuan nyawa manusia dan anak-anak kan Pak. Jadi menjadi sangat amat sensitif dan mikir pemerintah kok ngotot banget tetap jalanin program kayak gini gitu. Memang pemimpin itu harus punya visi. Ya. Visi yang jauh ke depan. Ya itu namanya pemimpin harus punya visi. Dia harus bisa melihat jauh ke depan. Yang kedua, memang kata Presiden waktu acara di Cilengsi ya, acara akad masal rumah itu. Pemimpin tuh harus berani ngambil keputusan walaupun sulit. Kalau ada halangan, hambatan, hadapi gitu. Nah, itulah kemudian suatu proses yang menggambarkan bagaimana kalau ada tantangan bukan berarti kemudian mundur. Tantangan itu harus dihadapi gitu. Challenge-nya harus dihadapi. Dan memang katanya kan ada pepatah gini, kalau sedang hujan, kau teruslah berjalan, kau akan meninggalkan hujan itu di belakang. Kalau kau hujan, lalu kemudian diam di tempat itu aja, akan selamanya kehujanan. Jadi move on, bergeraklah ke depan. Insya Allah kau akan meninggalkan hujan. Bisa. Mantap. Pengalaman hidup. Oke, Pak Kodari mumpung berdua di kantor Bapak, kita boleh lihat ruangan kerjanya Bapak boleh. Sambilan ya Pak. Udah nyampe di lantai 2 gedung kantornya KSP Pak. Ini jadi ruangan apa aja? Oke, jadi KSP ini ada banyak ruang rapat untuk kepentingan organisasi koordinasi lah. Nah, misalnya ke sini ya kita. Ya. By the way, kita pose dulu sebentar sini. Oh iya, pose dulu. Foto dulu sama Pak Presiden. Ini contoh ruang rapat, kita bisa ngundang KL, Pemda ke sini, ya. Jadi mempertemukan para pihak untuk bisa duduk bersama, membahas masalah dan mencari solusi. Ya. Nah, sekedar informasi, mungkin bagi yang belum tahu atau yang baru lahir di atas tahun 90-an ya, atau tahun 2000-an, sebetulnya Binagraha ini, nama gedung ini dulu adalah kantornya Presiden Soeharto. Oh iya? Ya. Jadi kan kita dari luar ya, itu di situ ada 2 istana, ada Wisma Negara, ada Istana Negara. Kalau Wisma Negara tadi yang kita berdiri di situ, nah itu biasanya buat acara misalnya pelantikan, jamuan makan siang misalnya. Ya, Presiden menerima tamu yang di Istana Negara. Terima tamu, misalnya kemarin ada teman-teman dari Ormas, ketua umum partai politik, Bill Gates. Diterimanya di situ. Iya, diterimanya di situ. Nah,
ini Binagraha. Dulu Pak Harto ngantornya di sini, nggak ngantor di sana. Jadi tiap presiden kan ada style masing-masing. Pak Presiden Prabowo main ke sini nggak Pak? Belum pernah. Oh belum pernah. Ya, mudah-mudahan Presiden Prabowo mampir ke Binagraha, mampir ke SP. Sekalian. Jadi nggak cuma lukisannya doang, beneran Pak Presiden dia datang ke sini. Nah ini sekarang masih ada bunga-bunga yang dipajang, bunga-bunga selamat untuk pengangkatannya Pak Kodari ya. Iya, dari teman-teman, dari relasi. Si pada cantik-cantik loh. Bapak pas lagi jadi wakil, ruangan Bapak yang mana? Di sebelah sana. Oh sana. Ya, di sebelah sana. Oke. Mau ke sana? Coba kali Pak, reminiscing dikit, ruangan zaman jadi wakil. Oh ini foto-foto. Nah, ini dia. Oh mungkin nanti saya harus tambahkan, harusnya menurut saya Pak Kuntoro juga ada di sini ya. Foto Bapak kok belum ada? Pak Luhut. Ini kan pas yang sebelumnya? Chief, ya. Oh kalau Bapak ada berarti udah nggak ngejabat. Iya sabar juga. Ya. Sabar ya. Baru juga ngejabat Pak. Sabar ya. Welcome to my old room. Ya. Ini meja saya. Lagi review rumah ini ya meja kita meeting ya. Ini dua di sini. Oh di sini. My books ya. Halo Mbak, permisi. Iya. Ini. Kangen nggak sih Pak? Hah? Kangen nggak? I try not to attach myself with things. Gitu ya? Iya. Oh jadi anti attachment anaknya? Iya. No string attached. Iya, no string attached tuh. Ya, ini kan bagian dari perjalanan kehidupan. Kehidupan saya sendiri kan juga entah bagaimana tuh kayak ada bab-babnya begitu. Jadi bab peneliti, bab sebagai aktivis, kemudian jadi bab pengusaha, kemudian merangkap aktivis, dan pada hari ini menjadi pejabat publik gitu ya, tugas di KSP gitu. Oke. Jadi jalannya nanjak terus supaya kalau orang naik gunung, Bapak udah di puncak gunung belum sih sekarang? Mungkin saya nggak menyebut sebagai menanjak ya. Jadi my life is complete, kira-kira begitu. Oh gitu ya? Ya. Jadi saya kan kalau bicara panggilan hati, panggilan jiwa, waktu zaman mahasiswa saya merasa saya tertarik dengan dunia penelitian, saya suka baca, saya suka nulis. Itu adalah bab saya sebagai peneliti. Kemudian ternyata dalam perjalanan terbuka wawasan, terbuka kesempatan untuk dunia usaha. Berusahalah saya bikin perusahaan, saya bikin usaha, coba usaha ini, coba usaha itu. Ada yang berhasil, ada yang bangkrut. Nggak ada pengusaha yang langsung berhasil. 100% berhasil itu nggak ada. 2 gitu-gitu, 3 gitu-gitu aja, 2 gagal. Tidak gitu, semudah itu. Tidak gitu semudah ya. itu. Nah, kemudian saya masuk ke satu chapter, suatu bab menjadi pejabat publik gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada my life is complete gitu ya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk jadi peneliti. Dulu aspirasi itu aja. Terus kemudian kok saya juga punya talent atau punya kesempatan untuk usaha. Dilalah ya dipercaya oleh presiden untuk ke pemerintahan. Gitu. Expect nggak sih Pak di momen itu Bapak bakal ada di sini sekarang? Atau kayak saya percaya diri, saya yakin akan di sana suatu hari nanti. Gitu. Saya punya bayang-bayang itu. Oh ya? Saya melihat ada kemungkinan itu. Dan saya biasanya adalah orang yang menyusun rencana dan tahu saya akan kemana gitu dan mengerjakan itu. Oke. Jadi goal oriented. Iya, goal oriented. Jadi to begin with the end gitu. Dan ya saya cocok dengan presiden. Kenapa? Pemimpin itu dia tuh melihat visi di depan. Dia mau kemana. Dan pemimpin itu bukan hanya buat masyarakat. Pertama-tama sebetulnya buat diri sendiri. Presiden ini kan visinya luar biasa. Beliau itu jadi presiden itu kan cita-citanya atau visinya kan lama banget dan berproses luar biasa. Benar. Dan beliau membuktikan sebagai Kopassus sejati. Kopassus bukan hanya dalam pengertian fisik ya, yang harus berjalan kaki ribuan kilo ya. Kan ada salah satu fase Kopassus itu yang paling berat adalah jalan ribuan kilo tuh dari Batu Jajar sampai ke mana itu di Jawa Tengah itu ke Cilacap. Pelatihannya itu ya, Pak. Pelatihannya. Beliau ini long march ya secara fisik. Beliau ini juga long march untuk menjadi presiden. Bayangkan, dari 2004 baru tercapai jadi terpilih presiden 2024. 20 tahun. Long march. Jadi long march sebagai Kopassus dan long march sebagai presiden. Calon presiden RI dan berhasil. Gitu. Dan usaha itu juga kerefleksi ke Bapak sebagai salah satu anak buahnya. Sangat, it resonates ya. Jadi saya udah punya bayangan dan karena kita dekat dengan circle ya dengarlah kabar-kabar kisi-kisi ya gitu. Lowongan nih.
Bukan nyebutnya lowongan ya. Apa Pak namanya? Lebih kepada bahwa ada kemungkinan penugasan, ya. Biasanya begitu. Nah, jadi saya pada titik itu, satu titik saya memang, wah saya ini sebetulnya memang bagus atau enggak ya masuk pemerintahan, itu saya kembalikan kepada yang di atas. Jadi ada titik-titik juga di mana saya nggak tahu jawaban yang terbaik itu apa, ya kembali ke yang di atas. Jadi yang Allah, ya Allah, apa yang kamu putuskan itu yang terbaik. Di dalam itu yang terbaik, di luar itu yang terbaik, di dalam di mana itu yang terbaik gitu. Alhamdulillah begitu di KSP ya. Ya sebetulnya saya cuma meneruskan saja apa yang saya kerjakan sebelumnya dalam tanda kutip. Karena dari dulu saya sering memberikan masukan juga kepada pemerintahan, tapi informal gitu. Nah sekarang formal. Ya alhamdulillah lebih punya akses, gambarannya itu lebih lengkap gitu loh. Jadi ya doing what I was doing, doing what I have been doing gitu aja sebetulnya. Jadi tinggal nerusin tempat aja ya, tinggal nerusin aja, sama kostumnya aja yang beda. Ini ruangan Kepala Staf Kepresidenan. Vibes-nya beda ya Pak? Oh beda ya? Beda banget rasanya pas masuk sini. Iya, pertama kan lebih lebar. Tapi yang kedua, jangan-jangan. Karena ini kabarnya dulu ruang Presiden Soeharto bekerja. Bisa aja. Jadi hawanya hawa-hawa presiden ya Pak? Apa gimana? Wallahu alam bisawab. Kembali kepada perasaan dan kesimpulan masing-masing. Iya. Oh gitu. Ya. Nah tapi ini masih saya anggap sebagai konon kabarnya. Karena saya belum konfirmasi sama orang yang pernah dekat dengan Pak Presiden Soeharto. Pak Harto. Rencananya saya baru besok ketemu, ada janji dengan Pak Wiranto. Sekalian tanya. Ya gitu. Bener. Pak Wiranto kan pernah jadi ajudannya Pak Harto. Jadi saya mau tanya, betul nggak Pak Wiranto bahwa ini ruangan dulu adalah ruangan Pak Harto. Pak Harto, oke. Jadi ya kalau beda-beda ya jangan-jangan karena alasan itu. Nanti saya kasih tahu ya apa jawaban Pak Wiranto. Kasih tahu saya Pak. Ini adalah meja kerjanya Bapak. Ini meja kerja, ya. Oke. Oh udah lengkap, ada jajanan rebusannya. Ini tiap hari disiapkan oleh kitchen di sini. Oke. Jadi camilan sehat. Camilan sehatnya. Camilan sehat ya. 1 real food, 2 direbus. Emang lagi jaga makan Pak? Selalu mencoba. Selalu mencoba. Karena diet atau karena emang udah sadar harus jaga makan aja? Menurut saya harus jaga makan, harus jaga kondisi kesehatan, karena memang kondisi kesehatan itu salah satu yang paling berpengaruh adalah makanan. Contoh paling sederhana adalah berat badan kan. Benar. Kemudian juga nanti pakai baju susah. Belanja lagi dong. Iya. Nggak nyaman juga kan gitu kan. Benar. Dan intinya sih buat kesehatan. Jadi salah satu yang harus diperhatikan adalah makanan ya. Oke. Pak, aku waktu itu kesini wawancara Pak Muldoko. Aku bilang Pak Muldoko, aku mau cobain kursinya. Saya aku nyobain kursi Bapak. Silakan. Ya. Coba ya. Ya. Model kursinya beda sama waktu itu aku cobain pas zaman Pak Muldoko jadi kepala KSP. Iya. Oh ya, nyaman hidup enak. Enak. Ini sebenarnya kursi saya waktu di sana. Jadi wakil? Iya. Oh, tapi apa karena ruangannya apa? Jadi kursinya juga rasanya menyenangkan gitu. Apa gimana? Jadi saya pakai kursi ini karena saya udah terbiasa dengan kursi yang ada di sana. Oh, lebih nyaman. Iya. Jadi kalau semuanya sih tetap sama. Kursinya aja yang saya ganti dengan kursi saya waktu jadi wakil. Mungkin karena udah terbiasa ya. Setelannya gitu ya, udah kayak gini. Kalau meja kan begini-begini aja, ya kan bener. gitu. Ini ya dokumen-dokumen. Kayak kita juga guys, ini ngecas handphone di kolong meja ya. Pak Kodari ternyata sama aja. Sama ada aja. tas, ada iya. cemilan-cemilan sehat di sini ya Pak ya. Iya. Agak sup wafer sehat. Fitbar. Nyebut merek. Nggak boleh makanya Pak. Saya lagi berusaha nyari kata-katanya apa ya. Jadi yang sana yang hitam putih, yang di sini yang color. Karena di depan kita foto, di sini kita foto lagi dong, Pak. Iya, oke. Nah, kalau KSP begini. Oh, gini. Ya, ini dipelopori gayanya oleh Pak AMP. Oh, oke. Bersemangat ya. Rasanya memang cocok ini. Cocok. Oke. Harus bersemangat menghadapi masalah. Bersemangat menghadapi masalah. Nah, ini terima tamu. Oke. Ya. Jadi kalau ada tamu ya, silakan Ibu Hanum. Oh, terima kasih Pak Kodari. Ini saya di sini. Oh, biasanya
tamu dan rombongan di sebelah situ. Jajaran KSP yang mendampingi dari sebelah di sini. sini. Yang duduk di sini biasanya siapa? Bapak sama? Di sini pimpinan. Biasanya kan saya duduk, terus pimpinan rombongan. Di sini. Ya, misalnya beberapa hari yang lalu datang rombongan dari kampus UI 3. Oke. Universitas Islam Internasional Indonesia. UIII. Ya. Kan ada UI 1, Universitas Indonesia. Ada UI 2. Universitas Islam Indonesia, Jogja. Nah, sekarang ada UI 3. UI 3. Di mana itu UI 3, Pak? Saya belum pernah ke sana. Diundang ke sana. Jadi itu universitas yang sebetulnya fokusnya itu, mudah-mudahan saya nggak salah ya, nanti biar dikoreksi kalau salah. Itu untuk memfasilitasi pelajar-pelajar mahasiswa dari luar negeri yang mau sekolah di sini. Oh gitu. Iya. Jadi bagus sih visinya ya. Saya kira sejalan lah dengan Presiden Prabowo yang punya peran yang ingin Indonesia punya peran yang besar ya dalam dunia internasional dalam menjaga ketertiban dunia. Tapi memang yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini, termasuk kemarin pidato yang fenomenal di PBB dan mempesona Donald Trump itu. Dan kayaknya agenda dari Presiden Prabowo ini ya pelan-pelan udah diakomodasi ya oleh Donald Trump. Kan susah sekali agenda two state solution itu kan agak susah selama ini. Tapi ada yang salah ditangkap pas sama Israel, dipajang tuh gede-gede posternya Pak Prabowo sama presiden yang ngedukung. Iya, yang jelas kan posisi Indonesia itu adalah sikap terhadap, sampai hari ini tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, dan sikap terhadap Israel selanjutnya tergantung pengakuan Israel kepada Palestina. Tapi emang nggak sih Pak Israel itu diakui kedaulatannya dengan apa yang sudah dia lakukan sebagai Zionis ke Palestina? Ya, realita yang ada pada hari ini kan memang menunjukkan bahwa solusi satu negara, baik satu negara Israel untuk seluruh wilayah yang diperebutkan, atau solusi satu negara Palestina untuk seluruh wilayah yang diperebutkan, itu udah nggak mungkin. Jadi bukan hanya Indonesia, tetapi juga berbagai negara sebetulnya sudah jauh-jauh hari berpandangan bahwa ya ini hanya bisa damai kalau tercipta peaceful coexistence gitu loh. Peaceful coexistence. Iya, karena dua bangsa ini mereka itu kan berada di lahan yang sama. Bahkan Israel itu kan membelah dua wilayah Palestina, ada West Bank, jalur barat ya, dan ada Gaza itu. Jadi solusi yang paling realistis adalah solusi dua negara. Nah, kalau sudah saling mengakui, saling menerima bahwa Israel mengakui ada negara Palestina, Palestina mengakui ada negara Israel, baru bisa living in harmony, living peacefully gitu. Is it possible? Ya, harus mengerjakan yang impossible tadi itu, karena kalau enggak akan selamanya tidak akan pernah bisa damai. Dan akan terus perang terus, dan akan menimbulkan situasi dan kondisi yang sangat menyedihkan seperti pada hari ini. Iya, never ending war ya Pak. Iya. Oke. Pak, kita beralih lagi ke topik selanjutnya, kembali lagi ke dalam negeri. Kan saya pernah baca salah satu tugasnya KSP itu kan adalah juga menjembatani apa yang diinginkan oleh rakyat gitu Pak, ke pemerintahan. KSP hadir di tengah-tengahnya. Kalau misalnya sekarang Pak Kodari ditanya, sekarang suaranya rakyat tuh lagi demand-nya apa sih Pak? Banyak ya kalau survei ya. Kalau kita survei itu kan saya orang survei, kalau ditanya masyarakat apa permasalahan penting pada hari ini, jawabannya tidak pernah tunggal. Tergantung segmen-segmen yang ada di masyarakat. Tetapi yang besar-besar itu umumnya berkaitan dengan masalah ekonomi. Misalnya seperti harga sembako, kemudian lapangan kerja, lalu ada peristiwa-peristiwa yang mungkin lagi in ya pada saat itu. Jadi kalau kita bicara pada hari ini, memang salah satu PR kita yang paling besar adalah tadi bagaimana agar tercipta pemerataan, keadilan sosial, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas SDM. Memang PR bangsa kita sangat banyak, sangat banyak. Misalnya Pak Jokowi dulu bangun infrastruktur. Wah, kalau bangun infrastruktur kapan bangun sumber daya manusia? Misalnya gitu kan, pendidikan kapan gitu. Lapangan kerja kapan? Tapi sebaliknya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja itu kan perlu infrastruktur yang bagus. Ketika kualitas infrastruktur kita tidak bagus, maka kemudian pertumbuhan ekonomi tidak bisa maksimal gitu. Jadi sebetulnya memang semua
harus berjalan pada saat yang bersamaan. Tetapi lagi-lagi kita punya yang namanya keterbatasan fiskal kan, jadi harus diambil prioritas-prioritas. Nah, kalau saya menyederhanakan apa yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo pada hari ini dengan terminologi itu, Prabowonomik itu. Prabowonomik. Jadi Prabowonomik itu adalah suatu pemerintahan di mana pertama ya, pasal 33 itu dikedepankan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi kekayaan negara sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Jadi di situ kita melihat bagaimana yang namanya kekayaan negara itu dioptimalkan untuk kekayaan negara. Negara punya peran yang besar dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Sebetulnya semua program Presiden Prabowo ini arahnya meningkatkan kualitas SDM. Mulai dari MBG yang tadi saya sudah ceritakan, kemudian renovasi sekolah, rehabilitasi sekolah, kemudian pemberian alat-alat pengajaran seperti smartboard ke sekolah-sekolah, agar kualitas pendidikan juga merata untuk daerah yang terpencil. Dengan adanya smartboard, maka guru yang bagus, materi yang bagus, bisa juga diperoleh oleh sekolah-sekolah yang ada di pelosok, begitu. Daerah 3T. Iya, daerah 3T, daerah terpencil. Kemudian juga sekolah rakyat itu betul-betul mengubah nasib anak-anak termiskin menjadi punya harapan dari masa depan yang gelap menjadi masa depan yang cerah. Mereka anak-anak yang jangankan sekolah, makan pun belum tentu sehari 3 kali. Itu dalam semalam dengan program sekolah rakyat mereka bisa makan, nggak perlu pusing mengenai SPP, nggak usah pusing mengenai seragam, sepatu, disediakan laptop. Ya satu-satunya tugas mereka adalah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sebaik-baiknya gitu. Dan saya sudah melihat langsung bagaimana peserta sekolah rakyat ini betul-betul dari keluarga yang sangat terbatas. Umumnya orang tuanya itu 80% lah kira-kira yang saya pernah datangi itu lulusan SD dan SMP. Jadi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah seperti sekolah rakyat, maka anak-anaknya itu most likely nanti juga cuma lulusan SD dan SMP gitu. Akan ngikut. Yang disebut oleh Pak Prabowo itu sebagai rantai kemiskinan itu. Jadi Presiden berusaha memutus rantai kemiskinan dengan sekolah rakyat gitu. Cek kesehatan gratis. Itu kan untuk meningkatkan, memperbaiki kualitas kesehatan. Nah, MBG juga kata Pak Menkes, MBG kalau berjalan 40% masalah kesehatan sudah bisa diatasi. Gitu. Karena kan dapat gizi yang bagus. Banyak sekali program-program Presiden ini umumnya pada dasarnya adalah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Dan program-program yang ada ini sebetulnya merupakan program-program yang satu kesatuan dia. Satu dengan yang lain itu harus saling mendukung. Misalnya seperti MBG. Ya, MBG ini sebisa mungkin stok makanan itu disuplai oleh Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih memberikan akses kepada bahan pangan sekaligus juga dengan harga yang lebih murah. Perputarannya saling menghidupkan. Iya, saling menghidupkan. Jadi Presiden itu mau menghidupkan suatu ekosistem ekonomi yang bukan hanya membuat para pelaku ekonomi di tingkat masyarakat itu lebih beragam, lebih kuat, termasuk UMKM ya, tapi juga sekaligus meningkatkan kualitas SDM-nya. Gitu. Jadi bagus sekali program Presiden ini. Jadi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ada satu lagi Pak yang juga kemarin lagi jadi headline di beberapa media adalah program rumah subsidi. Kan, rumah subsidi, betul. Pak Presiden akad sama 26.000 rumah kemarin ya sama Pak Ara. Nah, pertanyaanku ini Pak soal rumah subsidi dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini gitu ya. Apakah nggak muluk-muluk bahwa dianggap semua orang jadi mampu beli rumah karena ada rumah subsidi? Gitu? Jadi kalau bicara data yang ada backlog atau kebutuhan atau orang-orang yang belum punya akses kepada perumahan itu sampai 10 juta ya, 9 juta sekian gitu. Kemudian kondisi rumah rusak 26 juta. Jadi memang realitanya ada di lapangan orang-orang yang tidak punya rumah. Dan ini harus difasilitasi. Karena rumah kan salah satu kebutuhan yang pokok ya. Dan memang harus ada upaya yang sungguh-sungguh dan mekanisme yang khusus karena memang beli rumah itu bagi sebagian besar orang, itu salah satu ikhtiar terberat dalam hidupnya. Benar Pak. Karena membutuhkan biaya yang besar kan. Itu yang lagi dihadapi generasiku juga sekarang ya Pak. Iya. Cukup sulit untuk beli rumah. Hanum generasi apa? Saya generasi milenial. Lagi milenial. Ditanya lagi Bapak. Iya. Gak apa-apa, saya generasi kolonial.
Mungkin ini pengetahuan untuk masyarakat Iya. luas di luar sana dan untuk saya juga, Iya. Pak. Kan di jajarannya presiden itu yang Iya. bekerja dekat sekali dengan presiden Iya. kan ada KSP, Iya. ada Seskap, Iya. ada juga Setnek. Iya. Perbedaan tiga lembaga ini apa sih, Pak? Kalau Seknek itu kan dia kementerian yang mengurusi masalah administrasi, perundang-undangan. Keluar lah ya. Iya, semua keputusan-keputusan pemerintah, keputusan presiden itu agregasinya ada di Kementerian Dalam Negeri. Setnek, oke. Iya, Seknek. Nah, kemudian kalau Seskap itu mengurus kabinet, mendukung presiden dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalau KSP ini dia khusus untuk mengawal presiden juga, tapi dari segi program. Ya, dari segi program. Makanya saya kan nggak seperti Letkol Teddy yang bersama dengan presiden secara fisik. Yang kita kawal programnya, Oke. terutama program prioritas. Dan semua yang dijalankan oleh KSP itu dalam kerangka untuk mengamankan program prioritas presiden. Mungkin bahasa populernya apa ya? KSP ini bodyguard presiden, ya, bodyguard presiden untuk masalah-masalah atau program-program prioritas pembangunan dan isu-isu strategis. Oke, Gitu. oke, oke. Jadi begitu kita lihat misalnya MBG, walaupun sudah sekian porsi, penerima sudah sekian juta, tapi ada masalah soal keracunan pangan, dan itu sampai satu titik di mana kemudian rawan, ya KSP step in. Gitu. Jadi kalau misalnya ada Ya. kejadian kayak kemarin keracunan lagi, masyarakat ngomelnya ke KSP dong, Pak? Boleh. Pak Kodara! Ya, boleh, Ya, boleh, ya. boleh. Ya. Bapak, aku mau masuk ke isu sedikit sebelum kita mengakhiri point of view kita episode kali ini. Kan beberapa waktu terakhir, mungkin dari awal kabinetnya Pak Prabowo ini terbentuk juga, gaya komunikasinya Pak Presiden sama jajaran itu kadang suka menimbulkan banyak sekali polemik dan juga blunder gitu, Pak. Itu juga Misalnya? diakui sama Presiden kemarin Misalnya? kan, di awal-awal pemerintahan, ya kayak menteri-menterinya Presiden kalau ngomong kayak waktu itu Pak Hasan suka oke. ngasal aja Oke, gitu, oke. gitu kan ya Pak, modelnya gitu-gitu. Iya, iya. Problemnya sebetulnya di mana sih kusutnya? Kenapa banyak banget yang sering offside gitu kabinet ini, Pak? Iya, saya juga harus hati-hati kan itu bisa terjadi pada saya kan. Bapak adalah bagian dari situ, betul. Jadi pertama begini, orang yang punya kemampuan akademik atau punya kemampuan profesional belum tentu memiliki kemampuan yang setara untuk kemampuan komunikasi. Jadi kemampuan komunikasi itu adalah suatu skill tersendiri gitu. Setuju? Setuju lah. Iya, Kan kita itu tadi. sama-sama orang komunikasi. Iya. Jadi memang soal skill komunikasi ini memang perlu dipelajari, perlu disampaikan. Nah, mungkin untuk rule of thumb-nya aja pertama kan begini. Kalau kita di jabatan publik, tidak semua yang bisa kita sampaikan pada ruang terbatas, kepada teman, percakapan terbatas gitu. Bisa disampaikan juga di ruang publik, karena nanti bisa berpolemik, bisa ditafsirkan secara berbeda, bisa digoreng-goreng, bisa diedit-edit. Kan sekarang kan begitu. Benar. Masalah paling besar sekarang ini kan kalau bicara komunikasi adalah editokrasi. Baru lagi tuh editokrasi ya. Editokrasi, ya, kekuasaan dalam memotong-motong video, memotong-motong kalimat. Podcaster banget bahasanya Pak Kodari. Bahaya yang kedua, memang di era medsos ini ada bahaya yang luar biasa. Ketika akun-akun itu bersifat anonim. Nah, kalau dalam psikologi sosial dari zaman dulu banget deh kita udah paham. Kalau akun itu anonim maka akan timbul yang namanya kehilangan tanggung jawab gitu. Jadi hal-hal yang nggak akan dia share, nggak akan dia kirim kalau identitasnya jelas. Kalau dia nggak anonim itu akan dia kirim. Betul, karena kalau anonim. Betul. Gitu. Kalau perlu dibikin akunnya buat nyebarin info. Iya, makanya kan kemudian ya perlu dipikirkan bahwa akun media sosial itu dia harus punya jangkar KTP. Supaya apa? Supaya identitasnya jelas. Ya kemarin kan saya berpikir bahwa ya satu akun satu KTP. Gitu. Tapi saya ngobrol sama anak saya yang Gen Z. Nah, gimana kalau misalnya ini satu akun itu harus ada KTP-nya. Bagus sih ya, tapi jangan satu, dia bilang gitu. Jangan satu? Jangan satu, karena saya dan teman-teman ini semua punya 2-3 akun, dia bilang gitu. Satu akun baik-baik, satu akun misu-misu.
Kalau ngeluh-ngeluh nggak bakal di akun Iya, utama ngeluh-ngeluh, gitu ya? iya. Nah, gini ya, sekarang ini perusahaan-perusahaan itu kalau mau rekrut kita, dia cek-cek itu akun kita. Bener, background check. Background check, termasuk akun-akun kita. Jadi kalau kita ada misu-misu lah gitu kan, itu nanti jadi masalah gitu. Kan pejabat-pejabat sekarang hobinya ngasih tahu kegiatan sehari-hari di Iya. sosmed, Iya, iya. yang editingnya Gen Z banget gitu. Bapak nggak kepengen bikin kayak gitu? Enggak, A day ya. in my life as a kepala KSP gitu Enggak, misalnya Pak. Nggak bikin gitu. Enggak. Jadi I don't have time. Too much. Yang tugas-tugas yang pokok aja sebetulnya kan istilahnya nggak mudah juga untuk dikelola. Begitu. Terus ya sebetulnya begini sih, kalau memang orang punya kepribadian kan berbeda-beda. Mungkin kepribadian saya tidak seperti itu gitu. Jadi ya cukup gitu kan. Kita tahu apa yang kita mau. Saya kan juga nggak perlu cari validasi dari luar kan. Validasinya cuma dari Pak Presiden aja. Nggak perlu cari validasi dari luar. Pak, tapi gitu. ada aturan nggak sih dari istana khususnya untuk para pejabat dalam bersosial media gitu? Ada nggak sih? Kalau aturan yang kaku enggak, tapi Presiden kan sudah mengingatkan, Pak Mensesnek juga mengingatkan, saya juga udah saling ingat-ingatkan juga sama teman-teman bahwa jangan flexing gitu ya. Dan saya mencoba untuk menerapkan pada diri sendiri gitu ya. Jadi saya pakai kijang pada hari ini. Oh iya? Ya, Karena saya mau bilang, wawancara? enggak. Emang hari-hari? Sudah dari hari. Sebelumnya enggak, saya punya mobil sendiri kan. Punya sendiri. Tapi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu kan saya refleksi juga. Ya, saya membandingkan dengan pengalaman saya di masa lalu. Oh iya, rupanya masyarakat itu kalau lihat pejabat itu, dia maunya lihat pejabat itu sederhana, nggak boleh mewah-mewah. Rendah Bahwa pejabat hati, itu, ya bahwa pejabat itu ya dibiayai dengan fasilitas negara. Negara itu adalah pajak, yaitu pajak. Jangan sampai masyarakat pendapatannya kecil, ya terbatas, lalu pejabat mewah-mewah gitu. Jadi ya bearing in mind ya, ingat itu kita harus harus proporsional lah. Istilah saya pakai jam Seiko kan gitu kan. Rolexnya diumpetin dulu ya, gitu. bukan diumpetin sih. Pada hari ini ya tadi kita live up to people's expectation gitu ya. Ya bukan artinya munafik, tapi kita proporsional. Pak Kodari, balik lagi ke soal komunikasi kabinetnya Presiden Prabowo. Tapi Bapak setuju nggak sih bahwa memang kabinet ini tuh butuh pembenahan besar-besaran urusan komunikasi ke publik? Pelan-pelan ya, artinya gini. Setuju berarti Pak? Ya menurut saya sih apa yang disampaikan Presiden sudah menunjukkan bahwa ya perlu improvement dari segi komunikasi. Kalau saya pribadi memang dari dulu percaya banget bahwa komunikasi kebijakan itu sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Dan mereka adalah satu kesatuan. Kalau istilah saya, kebijakan publik itu adalah hulunya, komunikasi itu adalah hilirnya. Gitu loh. Kebijakan publik ini kalau nggak ada komunikasi yang bagus, itu dia nggak akan optimal. Contoh, cek kesehatan gratis. Kalau tidak dikomunikasikan, orang nggak tahu, partisipasi rendah. Dua nih, ini CKG ini kasus yang sangat menarik. Ternyata banyak orang udah tahu, tetap nggak CKG. Kenapa? Nanti takut penyakit saya itu ketahuan. Takut sama diri sendiri gitu iya, ya? Nah itu kan mindset yang harus diluruskan gitu loh. Bahwa lebih baik tahu dari awal dan bisa diobati daripada kalau sudah terlanjur. Kalau udah terlanjur parah, nggak bisa sembuh. Kalau udah terlanjur, udah parah, biaya lebih besar. Ya kan? Nah kalau masih di awal, banyak penyakit itu kalau masih di awal masih bisa diobatin. Jadi ini kan perlu edukasi. Siapa yang mau melakukan edukasi? Lewat mana edukasi? Lewat komunikasi. Nah, komunikasi yang bagus itu tidak bisa dihasilkan oleh kebijakan publik yang tidak bagus. Nah, tapi kebijakan publik yang bagus kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, ya komunikasinya juga nggak bagus gitu. Jadi untuk seorang Mr. Q gitu ya, komunikasi itu penting sekali. Kebijakan publik penting, tapi komunikasi penting sekali. Saya melihat bahwa Bapak Presiden dan para pembantu beliau sebetulnya pada dasarnya juga punya perspektif dan paradigma yang sama gitu. Jadi dalam kacamata itu ya yang namanya komunikasi kita harus terus diperbaiki gitu ya. Gitu. Oke. Semoga ini menjadi awal yang baik ya Pak Kodari ya, karena baru mulai lari nih kabinetnya Pak Prabowo. Banyak sekali ekspektasi publik untuk bisa
melahirkan kebijakan-kebijakan dan bentuk komunikasi yang disampaikan dengan baik pula, gitu ya Pak ya. Iya. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Pak Kodari Sama-sama. atas waktunya, seru sekali obrolan kita sudah kali membantu ini. komunikasi, Hanum juga udah membantu komunikasi. Sama-sama Pak. Jadi kapan saya ketemu Pak Presiden? Nanya lagi. Nanti saya tanyakan. Ke Seskap Teddy. Pak Kodari terima kasih. Makasih. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu di Point of View berikutnya. Bye-bye.